Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Randi Irawan dari SD Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Nama saya Novita Sari dari SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau. Saya Zakia dari SMP Negeri 13 Kota Lubuk Linggau. Video kali ini kami akan menyajikan mengenai proses supervisi akademik sebagai tugas modul kontekstual, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat Menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riyandi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah Bu ya. Baik Ibu, jadi Ibu hari ini akan melaksanakan proses coaching. Ya. Dan Ibu sebagai coach dan saya sendiri di sini akan berperan sebagai supervisor Bu ya, atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti. Iya. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin disampaikan Ibu terkait rubrik penilaian yang saya pegang, ini saya gunakan saat mengamati Ibu sebagai coach nanti Bu ya. Iya. Baik, dalam rubrik penilaian ini Bu, yang saya harapkan nanti ketika Ibu melaksanakan proses coaching, Ibu itu sudah memiliki prinsip sebagai coach, ya kan? Di mana Ibu sudah bisa melakukan kemitraan, ya kan? Kemudian sudah melakukan proses kreatif, Iya. dan sudah memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Iya. Kemudian selain prinsip coaching yang ingin saya harapkan juga nanti pada saat proses coaching, Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching. Ya, yang pertama itu presence. Dan presence ini mengenai kehadiran penuh. Ya, jadi saya harapkan nanti ketika Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukan proses presence ini. Kemudian juga Ibu diharapkan juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Dan juga setelah proses mendengarkan aktif, diharapkan juga Ibu mengajukan pertanyaan pembobot dengan teknik rasa, Bu ya. Kemudian setelah itu, ya ketika proses coaching juga saya harapkan nanti Ibu mengajukan pertanyaannya ya, menggunakan teknik alur tirta, ya. Jadi di sana Ibu menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana dan rencana aksinya, dan kemudian selanjutnya melakukan tanggung jawab. Iya. Ya. Jadi Ibu, sebelum itu saja mungkin yang rubrik penilaian yang saya sampaikan kepada Ibu. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Bisa Bu ya? Silakan Pak. Oke, jadi di sini Ibu yang ingin saya tanyakan, yang pertama, menurut Ibu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Ya, baik Pak Riyandi, terima kasih Pak Riyandi. Dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi tentunya saya sebagai coaching ya, sebagai coach, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali informasi-informasi sebanyak-banyaknya dari coach saya nantinya. Ya, baik Bu. Jadi yang kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya. Baik Ibu, setelah itu kompetensi yang Ibu kembangkan, namun selanjutnya ada kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin saya amati sebagai supervisi nanti? Yang ingin saya spesifikkan lagi tentang kompetensi coaching ini adalah dengan mendengarkan secara aktif agar saya dapat informasi yang lebih banyak daripada coach saya. Gitu. Jadi proses coachingnya nanti akan dapat berlangsung tentunya dengan kemitraan baik gitu. Baik, jadi yang kompetensi yang ingin spesifik Ibu saya amati Bu ya, nanti adalah mendengarkan secara aktif ya. Jadi dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa menggali potensi dari coach kita ya, kemudian juga kita bisa mencari solusi dari permasalahannya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih yang ingin saya tanyakan ya. Baik Ibu, dari proses coaching ini saya ada pertanyaan terakhir ya. Iya. Saya ingin menanyakan indikator pencapaian atau indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada hari ini. Ya, baik Pak Riyandi, indikatornya adalah saya mampu menerapkan alur tirta dalam proses coaching saya nantinya, sehingga saya dapat menggali ide-ide yang lebih banyak daripada coach saya. Iya. Agar coach akhirnya dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Ibu, jadi
Itu Bu ya, jadi indikator pencapaiannya yaitu mengalurkan alur cerita secara runut Iya. dan bisa menggali ide dari coach Ibu. Iya. Baik Ibu, jadi itu saja pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Iya, Apakah Ibu sudah siap dengan ini proses Siap, coaching hari ini? Baik, kalau sudah siap kami persilakan. Ya. Assalamualaikum Ibu Zakia. Waalaikumsalam Ibu Novi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi banyak hal yang ingin saya katakan Bu, boleh minta waktu sebentar Bu? Oh iya. Apa itu kira-kira yang mau dibicarakan? Aduh Bu, banyak nih Bu ya, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya, silakan Bu Novi. Gini Bu, kita ini kemarin sudah membeli buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Tetapi pada saat saya belajar di kelas 6 semester 1 ini, di buku itu Bu, ternyata di Kurikulum Merdeka ini memang siswa harus aktif dalam mencari kata-kata baru. Di buku pelajaran bahasa Indonesia itu banyak kosakata baru yang baru dan asing bagi saya maupun murid. Sedangkan satu semester itu ada 4 bab. Satu bab itu ada sekitar 36 kosakata baru. Sedangkan Bu, untuk mencari kosakata baru itu diperlukan kamus besar bahasa Indonesia. Saya sudah pergi ke perpustakaan, kamus di sana cuma ada 3 lagi. Nah, sedangkan pada saat proses pembelajaran, anak itu nampak tidak bersemangat Bu, saat proses pembelajaran saya lakukan. Kemudian arah tujuan pembelajaran saya juga tidak jelas karena kan terlalu banyak kosakata baru di saat belajar bahasa Indonesia. Itu yang terjadi Bu. Jadi saya juga pusing kadang mengalami keadaan ini Bu. Ya, baik Bu Novi, jadi dari kisah Bu Novi tadi kita identifikasi ya. Yang pertama, buku yang di Kurikulum Merdeka banyak menggunakan istilah-istilah penting. Kemudian untuk mencari istilah-istilah penting tentu membutuhkan kamus ya, dan kamus itu kayaknya kurang gitu ya. Yang dengan jumlah yang sangat terbatas ini, dengan siswa itu banyak sekali gitu. Jadi tidak mencukupi untuk ahli itu gitu. Nah, dari hal ini, dari masalah ini, kira-kira menurut Bu Novi ini penyebabnya apa gitu? Apa yang kira-kira mau Bu Novi sampaikan? Ini Bu, yang pertama saya ini mau mengusulkan Bu ya. Nanti saat ini kan sudah bulan Oktober ya Ibu ya. Nanti saat pembuatan rencana kerja sekolah RKS itu, saya mohon nanti saya minta, kalau saya lupa nanti di Desember, pengajuan buku KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekitar 10 Bu. Kalau saja membantu proses belajar saya. Nah, jadi saya di sini ini memohon ke Ibu untuk membelinya nanti di RKS. Nah, penyebab terjadinya pembelajaran itu mungkin karena metode pembelajaran saya yang lakukan itu masih ceramah Bu. Saya di rumah itu karena nggak ada buku kamus cuma 2, jadi itu saya itu mencatat di rumah sebelum belajar itu apa arti dari kosakata kata itu. Sudah saya catat, saya menjelaskan kepada anak. Mereka mendengarkan, tetapi Bu mendengarkan dengan sunyi senyap. Setelah saya tanyakan kembali, zong. Mereka nggak mengerti sama sekali. Jadi apa yang saya sampaikan itu seolah-olah menghilang entah kemana. Jadi saya menganggap, waduh, nggak bisa dibiarkan seperti ini. Sedangkan satu bab itu saja materinya kosakata baru 36 kosakata baru. Kalau seandainya ini berlangsung dengan berlanjut, maka anak-anak itu pulang tanpa bawa ilmu. Jadi ya saya kira mungkin karena metode pembelajaran saya yang kurang, kemudian sumber belajar yang memang kurang, itu Bu mungkin penyebabnya Bu. Iya. Terus karena Bu Novi sudah mencari penyebabnya gitu ya, mungkin Bu Novi sudah terbayang nih kira-kira dari penyebab ini butuh permasalahan ini butuh solusinya, mungkin apakah sudah terpikir solusi dari permasalahan ini Bu Novi? Sebenarnya Bu, sebelum saya kesini tadi, awalnya saya bertemu Ibu ini mau memohon ajuan untuk pembelian buku KBBI itu sebanyak 10. Tapi setelah proses berbincang dengan Ibu, timbul ide baru bagi saya Bu. Nah, kira-kira apa itu idenya itu Bu Novi? 2 tahun yang lalu kita mendapatkan bantuan Chromebook. Jadi bagaimana kalau saya nanti ya Bu ya mau meminjam fasilitas sekolah untuk dijadikan sumber
sumber bacaan bagi anak. Jadi di kelas saya itu 20 siswa. Jadi saya akan memanfaatkan teknologi mungkin Bu ya. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran saya. Jadi satu kelas itu ada 20 orang. 20 orang itu akan saya bagikan 5 kelompok. Jadi saya akan setiap pembelajaran bahasa Indonesia saya akan meminjam 5 Chromebook dari sekolahan kita. Jadi dari Chromebook itu mereka bisa mencari arti kosakata baru itu, kemudian mereka bisa membuat kalimat dari kosakata baru itu. Wah, itu jadi luar biasa itu Bu Novi. Iya. Ya, artinya kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah ya Bu Novi ya. Kemudian juga apalagi di zaman saat ini kan anak-anak tuh harus bersentuhan dengan digital gitu kan. Nah, mungkin ini akan juga membantu anak-anak memahami bagaimana digital itu juga diperlukan untuk proses pembelajaran. Saya rasa ini ide yang luar biasa Bu Novi. Ini sangat bagus untuk diterapkan gitu. Selain daripada pemanfaatan Chromebook yang ada di sekolah gitu, kira-kira dari pemanfaatan Chromebook ini mungkin ada ide lagi yang lain mungkin yang akan Bu Novi gunakan nanti dalam metode pembelajaran selanjutnya gitu. Kemarin saat pelajaran IPAS saya itu menggunakan Chromebook juga, tapi mereka nggak mengetik, nggak mencari, hanya menonton video saja. Lalu di akhir pembelajaran saya menggunakan soal berupa teka-teki silang. Saya membuatnya melalui aplikasi Puzzle Maker gitu ya. Nah, jadi di sana nanti di akhir evaluasi saya akan membuat soal teka-teki silang. Saat pelajaran IPAS mereka bersemangat Bu mengerjakan soal itu. Mungkin karena itu metode yang bervariasi dari pemanfaatan teknologi, kemudian soal yang unik bagi mereka teka-teki silang. Jadi saya lihat pelajaran IPAS tadi mereka itu sangat bersemangat dan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencari jawaban. Mungkin saya akan ide baru lagi, yaitu membuat soal berupa teka-teki silang Ibu. Wah, itu ide yang bagus itu Bu Novi. Kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan rencana-rencana Bu Novi ini ke depannya gitu? Pelajaran bahasa Indonesia itu hari ini Bu ya, Senin. Mungkin Senin dengan hari Kamis. Mungkin Kamis nanti saya sudah menyiapkan untuk melaksanakan pembelajaran itu yang memanfaatkan teknologi dan soal berupa teka-teki silang. Wah, gitu. Baiklah Bu Novi, saya rasa itu adalah sebuah tindakan yang cepat gitu ya, agar pembelajaran dapat segera berlangsung dengan baik dan lancar tentunya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup Bu Novi? Ini Bu, saya memerlukan dukungan Bu dari pihak sekolah. Menurut Bu Novi dukungan dari siapa saja gitu? Nah, dukungannya itu Bu, saya mohon izin yang pertama pinjaman Chromebook dari kepala sekolah. Yang kedua, saya minta izin nanti TU karena Chromebook itu tanda terima pinjamannya itu BTU. Jadi nanti saya mohon itu minta tanda terima bahwa saya meminjam Chromebook hari ini. Kemudian untuk operator sekolah, kadang-kala saya ini untuk belum terlalu ke depannya nanti saat internetnya macet, saat kegiatan proses belajar, saya minta bantuan Pak Dian untuk membantu saya jika nanti ada kendala teknisnya Bu. Ya, artinya di sini dalam melakukan rencana tindak lanjut Bu Novi membutuhkan dukungan ya, dari sekolah, kepala sekolah, mungkin dari perpustakaan, dari semua warga sekolah artinya ya. Bagaimana untuk proses metode pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya Bu Novi. Iya Bu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Novi? Saya juga terima kasih kepada Bu Zakia. Ternyata dengan berbicara seperti ini saya merasa sangat senang sekali. Ide-ide muncul ternyata Ibu kalau kita curhat. Tadi Bu, kepala saya pusing sekali Bu. Bagaimana anak ini kok diam 1000 bahasa saya ngajar. Ini ngerti apa tidak? Jadi setelah saya berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan ide-ide yang cemerlang dan baru. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Novi, artinya tujuan Bu Novi melakukan sharing dengan saya ini berarti tercapai Bu ya? Iya, sangat-sangat tercapai Bu. Diharapkan tujuan kita memecahkan daripada permasalahan dan persoalan kita ya. Iya Bu.
Mungkin hanya ini saja Bu ya, mohon maaf mengganggu Bu ya. Tapi Bu Novi sekarang sudah lega ya. Lega Bu, Karena alhamdulillah Bu. mendapatkan solusi gitu. Iya. Ya baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Ya tentunya saya sangat senang Pak Riyandi dengan melaksanakan proses coaching hari ini. Ya, baik Ibu. Jadi sebelum saya menyampaikan catatan saya nih Bu ya, saya tentunya sudah mencatat kan bagaimana Ibu melakukan proses coaching tadi. Ya. Tapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan Pak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi ya kan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, tadi setelah berlangsungnya proses coaching, saya telah menerapkan prinsip coaching tentunya dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan terkait kompetensi inti, saya juga telah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi apa yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya tentunya ya, sebagai supervisi pada hari ini. Jadi Ibu tadi sudah menerapkan prinsip coaching secara kemitraan kepada coachingnya. Iya. Di sana tidak ada asumsi yang Ibu sampaikan ya kan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif dan memberdayakan coaching dan sudah melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Sehingga ide-ide dari coaching Ibu tadi sudah tergali potensinya Bu ya. Alhamdulillah Pak, jika semua itu sudah terlaksana dengan baik. Iya. Jadi Ibu ada satu lagi. Iya, apa tuh, Pak? Setelah proses coaching hari ini, Ya. menurut Ibu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan kembali berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan hasil coaching hari ini, menurut saya ya itu yang harus dikembangkan itu adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi dengan mengembangkan pertanyaan berbobot kita bisa menggali lebih banyak mungkin informasi-informasi dari si coach tadi ya. Oke. Sehingga si coach pun mungkin dia timbul ide gitu kan. Tadi ketika saya menanyakan pertanyaan kepada si coach timbul ide dari si coach itu gitu Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mengenai mengajukan pertanyaan pembobot ya. Iya. Tentunya dengan teknik rasa tadi. Betul. Ya. Baik Ibu Zakia, sebagai proses coaching sudah selesai, mungkin itu saja perlu saya sampaikan Bu ya. Pak. Dan mungkin kita tutup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Novi ya. Sebelum coaching kita mulai, di sini saya akan berperan sebagai pengamat, observer yang akan melihat proses coaching Bu Novi nantinya selaku coach dengan coachee tentunya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nantinya ya. Sebelumnya nanti proses coaching nanti diharapkan tentunya Bu Novi telah memiliki prinsip sebagai coach yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian juga Bu Novi sebagai coach itu memiliki kompetensi inti dari coaching seperti presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tentunya. Nah, dan tak lupa pula dalam melakukan proses coaching nanti Bu Novi selaku coach menerapkan alur tirta dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selama proses coaching ini berlangsung gitu ya Bu Novi, dan rubrik penilaian ini tentunya akan menjadi acuan saya selama proses pengamatan nantinya. Jadi saya harapkan Bu Novi sudah memahaminya. Bu Novi sudah memahaminya dengan baik tentunya ya. Alhamdulillah Bu, paham. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, pertanyaan pertama gitu terkait pelaksanaan coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Novi kembangkan dalam percakapan nantinya bersama coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, itu luar biasa sekali Bu Novi ya. Nah, dari dua kompetensi tersebut kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya, tepat sekali ya, karena dengan mendengarkan secara aktif mungkin kita dapat menggali informasi yang lebih banyak daripada coaching kita nantinya. Oke. Kemudian
kira-kira tolak ukur apa gitu sebagai indikator tercapaikan Bu Novi nantinya yang ingin dicapai dalam proses coaching gitu. Pada proses coaching terjadi, saya berharap saya dapat menerapkan alur Tirta, Iya. tujuan, identifikasi masalah, Iya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang lebih penting saya dapat memecahkan masalah coaching saya dengan menggali ide-ide yang terbaik untuk mereka. Oke Bu Novi, berarti Bu Novi sudah memahaminya dengan baik terkait objek penilaian dan semoga apa yang nanti Bu Novi persiapkan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Terima kasih Bu Novi. Baik, assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Pak Riyandi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ibu, hari ini kabar saya sudah sangat baik-baik saja Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak Riyandi? Ya Ibu Novi, hari ini saya ingin ada hal-hal yang ingin saya bicarakan kepada Ibu Novi ya, terkait permasalahan saya di kelas saya ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi di sini Bu, yang kebetulan ya di kelas saya ini ada anak ini memang sampah sembarangan. Dimana di depan kelas itu ada kotak sampah, tetapi sampahnya diletakkan di sebelah kotak sampah. Jadi itu menurut saya sesuatu hal yang sangat miris sekali kan sebagai seorang wali kelas Bu ya, kalau melihat kenyataan seperti itu. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini tentang temanya kebersihan ya. Iya. Menurut Pak Riyandi, penyebab mereka melakukan itu apa penyebabnya Pak Riyandi? Baik, kalau menurut saya Bu ya, berdasarkan apa yang saya amati ya kan, penyebab anak-anak ini mungkin mereka yang pertama itu mereka tidak tahu dampak buruk dari sampah itu Bu. Jadi mereka tidak tahu dampak buruknya sehingga mereka membuang sembarangan dengan sampahnya. Bahkan ada juga yang anak itu ketika sisa makanannya ini mereka letakkan dalam laci. Nah, kan kalau mereka tahu dampak buruknya pasti bisa berbahaya ya Bu ya. Bisa menjadi tempat sarang nyamuk tentunya kan Bu ya, di dalam laci itu. Mungkin itu Bu. Jadi Pak Riyandi, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu apa? Ya saya harapkan nanti setelah saya berbicara kepada Ibu ya kan, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Jadi anak-anak itu tidak membuang sampah lagi sembarangan Bu. Mungkin itu yang ingin saya harapkan ke depannya. Nah, untuk agar anak itu tidak membuang sampah sembarangan, apa rencana Pak Riyandi? Nah baik, jadi di sini Bu ya, kalau tadi saya pikirkan ya rencananya, yang pertama itu saya ingin pertama membuat keyakinan kelas. Mungkin kan dulu di kelas saya tidak ada keyakinan kelas mengenai kebersihan ya kan, jadi saya ingin membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya juga mungkin saya ingin membuat poster ya kan, dengan Canva ya, bisa ditempelkan di kelas-kelas ya kan, atau di lingkungan sekolah untuk bahaya membuang sampah sembarangan. Mungkin itu Bu rencana saya. Selain membuat keyakinan kelas, kemudian membuat poster tadi, apalagi rencana Pak Riyandi? Baik, jadi kebetulan kami ini kelas 4. Kelas 4 ini kalau saat ini kurikulumnya kurikulum merdeka, dan di sana ada mata pelajaran P5. Jadi saya sebagai koordinator P5 di kelas 4 ya kan, saya ingin mengajak rekan-rekan lain di kelas 4 itu untuk mengadakan proyek P5, mungkin tema gaya hidup berkelanjutan ya, tentang bagaimana mengelola sampah. Begini itu yang ingin saya lakukan ke depannya. Bagus sekali Pak ya, jadi dari kebersihan ini dapat dikaitkan dengan P5, dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari hasil sampah itu Pak Riyandi apakah bisa digunakan atau dibuat suatu hal yang menarik dia mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita? Ya, baik. Jadi dari proyek P5 itu diharapkan nanti bisa menghasilkan produk-produk lah yang bisa berguna, seperti misalnya taplak meja yang dari sisa alat-alat kebersihan, seperti plastik produk kebersihan Bu ya. Nah, kemudian juga misalnya bisa juga dari botol air mineral kita bisa buat dengan sebagai tempat kotak spidol gitu. Mungkin itu rencananya Bu. Kita jadikan produk yang bermanfaat dari sampah itu. Oke Pak ya, ide yang luar biasa. Jadi dari gaya anak yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya, Pak Riyandi membuat keyakinan poster. Dari poster itu juga nanti ada P5, dari P5 nanti akan menghasilkan produk yang bermanfaat dan mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita. Nah Pak Riyandi, apakah ada
yang Bapak butuhkan atau bantuan dari orang lain? Ya, tentunya Bu ya, kalau secara pribadi tidak mungkin saya bisa berhasil ya kan mengendalikan masalah sampah ini di lingkungan sekolah saya. Tentunya saya membutuhkan dukungan yang pertama dari rekan-rekan saya yang kelas 4 tadi, bagaimana membuat keyakinan kelas dan poster itu supaya tidak saya sendiri ya kan membuatnya. Kemudian juga mengenai proyek P5, tentunya juga saya mengharapkan ya kan dukungan dari kepala sekolah. Nah, diharapkan nanti kalau bisa kami itu bisa mengundang narasumber lain ya, pada saat proses aktualisasi ya atau kontekstualisasi ya kan. Jadi kami mungkin bisa mengundang pihak puskesmas karena kebetulan di sekolah kami dekat dengan puskesmas ya kan. Jadi mereka bisa memberikan materi ya kan tentang bagaimana bahaya membuang sampah sembarangan. Mungkin itu Bu yang ingin saya lakukan, dukungan dari rekan saya dan juga dukungan dari kepala sekolah saya. Alhamdulillah, ide yang cemerlang Pak Giyandi. Setelah mendengar dari Pak Giyandi, insya Allah saya akan bekerja sama dengan guru-guru lain nanti membantu Pak Giyandi. Kemudian kita akan mencari narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti yang bekerja di dinas kebersihan ataupun di puskesmas. Nah Pak Giyandi, rencana ini kapan dilaksanakan? Baik, jadi setelah saya diskusikan nanti dengan kepala sekolah dan saya diskusikan dengan rekan sejawat, tentunya dalam P5 ini kan kami jalankan dalam minggu ini Bu ya, P5 ini. Kemudian juga mengenai narasumber itu juga kami butuhkan secepatnya, bukan dari kepala sekolah ya, mengingat kalau kita mengundang instansi lain ya kan, tentunya ada biaya biasanya untuk mendatangkan akomodasi narasumbernya. Mungkin itu Bu. Oke Pak Giyandi, untuk narasumber saya akan memerintahkan TU nanti untuk membuat undangan dulu. Nah, untuk selanjutnya Pak Giyandi, agar rencana ini berhasil, komitmen apa yang akan Pak Giyandi capai? Baik, agar rencana ini berhasil ya tentunya saya sangat berkomitmen sekali Bu ya mengenai kegiatan ini ya. Dan saya akan mulai melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas dan membuat poster ini ke depannya. Oke Pak, jadi komitmen yang Bapak ambil yaitu membuat keyakinan kelas, ya, kemudian buat poster dan mencari solusi P5. Oke Bapak, dukungan apa lagi yang diperlukan Bapak? Mungkin untuk dukungan saat ini itu saja Ibu. Nanti mungkin kalau jika ada dukungan yang lain mungkin nanti akan saya bicarakan lebih lanjut. Oke Pak Giyandi, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Giyandi setelah berbincang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi setelah saya tadi ada permasalahan, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, jadi perasaan saya sudah lega saat ini ya, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Mungkin itu perasaan saya hari ini sudah plong gitu, perasaan yang saya rasakan. Saya juga sebagai kepala sekolah berterima kasih kepada Pak Giyandi, karena sebagai kepala sekolah, guru ini adalah hal yang paling penting yang bisa melihat keadaan lingkungan sekolah sehari-hari ya Pak Giyandi ya. Dengan Bapak berkomunikasi dengan saya tahu bahwa kebersihan sekolahan kita harus ditingkatkan lagi dan mengundang narasumber yang berkompeten. Nah Pak Giyandi, apakah ada hal yang lain ingin dibicarakan? Mungkin cukup Ibu untuk hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mendengarkan curhatan saya nih Bu ya, keresahan yang saya alami ya hari ini. Jadi saja Ibu, terima kasih atas Ibu sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Giyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nopi, tadi saya telah mengamati proses percakapan Bu Nopi sebagai coach dan coachee ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu. Ya. Pertama saya ingin menanyakan kepada Bu Nopi apa yang telah dilakukan dalam proses coaching tadi dan apa indikator pencapaian Bu Nopi sebagai coaching. Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan prinsip dari coach, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Alur cerita insya Allah sudah saya laksanakan. Ya, baik Bu Novi ya. Kebetulan ini sudah sesuai dengan catatan saya selama observasi bahwa Ibu telah membangun kemitraan dengan coaching. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi diri si coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan Ibu juga sudah menjalankan proses coaching dengan alur tirta dan artinya
proses coaching ini telah berjalan dengan baik gitu. Nah sekarang pertanyaan saya kira-kira ini, Bu Novi, kira-kira apa kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah berlangsung tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Pak, Bu, kompetensi kesadaran penuh. Ya. Tadi saya saat bertemu dengan Pak Riyandi tadi, saya lupa untuk menenangkan mereka dengan strategi stop. Seharusnya tadi saya menenangkan Pak Riyandi dulu dengan atur nafas dengan strategi stop. Mungkin kompetensi kesadaran penuh itu perlu saya kembangkan, Bu. Berarti dengan kesadaran penuh, present menjadi poin awal ya, agar percakapan antara coach dengan coachee itu dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menggali informasi yang lebih banyak mungkin ya dari si coachee tadi. Oke, kalau begitu harapan kedepannya bagaimana nih Bu Novi? Harapan kedepannya semoga dengan saya latihan proses coaching ini saya dapat menerapkannya di lingkungan kerja saya, Bu. Iya. Semoga saja proses coaching ini tadi memberikan banyak manfaat ya untuk diri kita masing-masing. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Riyandi, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Luar biasa, alhamdulillah sehat hari ini Pak ya. Bagaimana Pak Riyandi, sudah siap melaksanakan proses coachingnya? Ya, sudah siap Ibu untuk mengenalkan bagaimana proses coaching nanti. Oke Pak Riyandi, sebelum kita memulai ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya untuk Pak Riyandi ya. Ya. Yang pertama, penilaiannya yaitu tentang prinsip coach. Prinsip coach ada 3 Pak Riyandi. Ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya. Selanjutnya itu saya harapkan Bapak Riyandi dapat mengetahui kompetensi coaching. Iya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya yang terakhir saya harapkan dalam proses coaching nanti Bapak menggunakan alur TIKTA, di mana alur TIKTA itu ada 4, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Riyandi, apakah sudah paham tentang rubrik penilaian kita hari ini? Baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi, insya Allah saya sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Nanti saya akan mencoba untuk menggunakan alur TIKTA dalam mengajukan pertanyaan selama proses coaching nanti. Oke Pak Riyandi, sebelum dimulai, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Boleh Ibu, boleh silakan. Oke, pertanyaan pertama Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu mengenai mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ada 2, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari 2 kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan lagi? Oh ya. Jadi dalam proses coaching nanti yang saya harapkan yang bisa dikembangkan itu mendengarkan secara aktif. Jadi kenapa? Karena dalam mendengarkan secara aktif, saya bisa menggali potensi dari coach saya dan juga mungkin saya bisa mencari solusi sehingga coach saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, benar sekali Pak Riyandi. Dengan mendengarkan aktif, kita dapat mengetahui mempertanyakan pertanyaan yang berbobot dan mengetahui solusi apa yang akan disampaikan oleh coaching kita. Oke Pak Riyandi, sebelum kita memulai, saya ingin menanyakan satu hal lagi terakhir. Indikator tercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak inginkan? Oke, kalau masalah indikator yang saya inginkan ini Bapak mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan alur TIKTA secara runut, kemudian juga saya bisa nanti menggali ide dari coach saya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Itu yang ingin saya
menjadi indikator tercapaian atau keberhasilan saya dalam proses coaching ini? Oke, jadi indikatornya Bapak berharap sesuai dengan proses alur kita dan menanyakan pengajuan yang berbobot. Oke, Pak Riyandi, siap untuk proses coachingnya? Insya Allah siap. Oke, saya sebagai pengamat selalu berharap dan mendoakan proses nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip coach, kompetensi coaching, dan sesuai dengan alur titah. Iya, siap. Bagaimana? Siap? Siap. Oke. Ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zakia. Waalaikumsalam Pak Riyandi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi ada sesuatu yang mengganjal ini Pak Riyandi. Oh, ada sesuatu yang disampaikan? Iya, Kak. Ya, gimana, Bu? Saya ingin menyampaikan sesuatu nih dengan Pak Riyandi. Iya, boleh. Silakan Ibu, kalau memang ada suatu permasalahan ya kan, boleh Ibu sampaikan apa permasalahan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada kami. Iya, dan itulah tujuan saya ke sini Pak Riyandi. Saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan, mendapatkan sedikit penguatan dan mendapatkan apa ya, motivasi mungkin dan semangatnya dari Pak Riyandi tentang permasalahan saya ini. Baik. Jadi arah perbincangan kita mungkin bisa Ibu sampaikan, ada masalah apa Bu yang Ibu Iya nih hadapi? Pak Riyandi, saya udah mengamati beberapa waktu ini ya, anak-anak di sekolah saya itu ya, kayaknya sudah mulai turun kedisiplinannya. Masalahnya seperti ini, anak-anak itu sekarang tidak rapi lagi dalam berpakaian. Pakaiannya itu kan pakai baju lengan panjang ya Pak Riyandi, Iya. sudah mulai digulung, tangan panjangnya tuh digulung sampai naik ke siku. Kemudian bajunya sudah dikeluarkan, nggak lagi rapi gitu, kelihatannya nggak enak gitu. Oh, jadi permasalahan Ibu yang Ibu hadapi ya, ada masalah kedisiplinan anak Bu ya. Iya. Yang dia bajunya yang tadinya rapi, sekarang sudah digulung-gulung dan Iya. sudah dikeluarkan bajunya. Kalau ya. pagi itu rapi, tapi begitu udah jam keberapa itu udah mulai, anak-anak rapinya udah sebentar rapinya saja, sebentar Bu, ya. saja gitu. Mungkin ada itu Bu ya, jadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan hari ini ya mengenai kedisiplinan anak. Jadi arah perbincangan kita hari ini membicarakan mengenai kedisiplinan anak Bu ya. Iya Pak Riyandi. Oke, jadi mungkin sebelum kita mencari solusi dari permasalahan Ibu, mungkin Ibu bisa identifikasi dulu nih apa penyebabnya, mungkin kenapa anak-anak ini bisa melakukan kedisiplinannya bisa turun gitu. Iya. Menurut Ibu gimana? Nah ini sudah saya lihat kembali anak-anak ini Pak Riyandi ya. Dan saya kemarin sudah mendekatin anak ini gitu. Kenapa anak-anak ini sudah tingkat kedisiplinnya udah mulai longgar gitu. Iya. Jadi banyak alasan bagi anak-anak gitu. Yang pertama dia mengatakan bahwa panas gitu. Oh, panas. Dan gerah dengan keadaan seperti ini. Dan itu tidak hanya cuma baju aja Pak Riyandi yang dikeluhkan, tapi sepatu juga udah mulai dicopot. Waduh. Gitu. Jadi dia nggak mau pakai sepatu lagi, alasannya juga panas gitu. Apalagi cuaca sekarang kan memang benar-benar panas gitu, Pak iya, Riyandi iya. ya. Nah inilah yang mengganggu mata saya, jadi nggak enak ketika saya masuk ke kelas anak-anak itu nggak rapi gitu. Rapi jadi Bu ya. Iya. Jadi ada yang bahkan ada yang sampai lepas sepatu ya. Iya. Alasannya gerah. Oke, mungkin ada dari Ibu dapatkan lagi atau Ibu ngobrol lagi kepada anak, ada alasan lain penyebabnya Bu? Ya alasan Selain panas. lain panas itu ya itu tadi katanya pokoknya pingin aja supaya agak lebih adem, nggak panas, terus kayaknya ribet pakai sepatu gitu. Kadang kan kami katanya ke lab buka sepatu, nanti masuk kelas lagi pakai sepatu gitu kan, ke ruangan multi lepas sepatu, nanti kembali ke kelas. Jadi anak-anak tuh nggak itu. Oh, mungkin kerepotan Bu ya. Iya, kalau, kerepotan dia kayak gitu. lepas pakai Iya, gitu ya. Akhirnya dia lepas sepatu sama Oh, sekali iya. gitu kan. Ini tuh ya, jadi dari identifikasi Ibu ya ada dua tadi ya. Pertama dia anaknya panas, kegerahan ya kan, anak Iya. merasa panas. Kemudian yang kedua alasannya dari anak tadi dia kerepotan ya kalau lepas pakai gitu ya sepatunya. Oke Ibu, jadi kita sudah ada tahu nih penyebab permasalahan Ibu sudah tahu ya kan. Sekarang Ibu juga sudah tahu penyebabnya apa ya kan. Nah kalau menurut Ibu Zakia sendiri bagaimana? Ada solusinya tidak dari Ibu Zakia kira-kira menghadapi persoalan anak ini? Iya, yang pertama kemarin saya sudah melakukan pendekatan pribadi ya dengan anak tersebut gitu. Memang tidak semua anak gitu kan yang melanggar disiplin ini. Jadi ada beberapa anak yang sudah saya rangkul gitu, saya ajak bicara dari hati ke hati gitu. Saya beranggapan gini,
mungkin dengan saya melakukan pendekatan itu mungkin anak ini mau sedikit demi sedikit mengubah gitu, merubah pola dia dari kedisiplinannya itu rendah jadi meningkat gitu. Oh, jadi Ibu sudah melakukan pembicaraan secara personal sama Iya. anak-anak yang bermasalah tadi ya. Oke, mungkin dari permasalahan ini, dari rencana ini, Ibu sudah melakukan, ya kan, pendekatannya dan personal. Mungkin ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Iya, nah ya Pak Riyandi, saya jadi kepikiran gini, saya ingin melibatkan mungkin ya guru teman sejawat ya. Jadi ketika guru lain, kalau di SMP itu kan ada guru lain juga, ada Iya. permapel gitu kan. Jadi ketika guru lain juga masuk ke kelas itu, minta rekan sejawat untuk mengontrol anak-anak ini, bagaimana kedisiplinan berpakaiannya dan sepatunya gitu. Oh, jadi Ibu rencananya mau melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawatnya ya, Iya, kan, Pak supaya jangan sampai kalau kita sendiri yang bergerak gitu Bu ya. Iya, Jadi kalau saya bisa, sendiri kayaknya nggak mungkin iya, gitu ya, nggak butuh tercipta kerjasama dari yang lain kedisiplinan. ya, dari yang lainnya kan. Oke Ibu, jadi itu sudah luar biasa sekali solusi dari Ibu ya, sudah sangat luar biasa. Tapi tentunya ya kan dalam melaksanakan rencana tadi pasti dibutuhkan kemitraan ya kan untuk melaksanakan solusi tersebut. Tidak mungkin kita bergerak sendiri kan Bu. Nah, mungkin seperti apa komitmen yang ingin Ibu dapatkan mungkin, atau dukungan seperti apa dari pihak lain yang ingin Ibu peroleh dari permasalahan Ibu ini? Iya, dari rencana saya ini sebenarnya saya ada rencana lain juga ini Pak Riyandi, Ya, terkait gimana? dengan kemitraan tadi, dukungan tadi. Yang pertama, saya ingin juga dukungan dari guru piket juga. Oh ya. Ketika di depan gerbang, ketika anak-anak masuk dan anak-anak pulang gitu, guru piket ataupun juga satpam, jadi benar-benar memberikan perhatian dengan anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak itu tidak rapi, tidak memakai sepatu, jadi gerbangnya nggak terbuka gitu. Jadi ada kerjasama lagi dengan guru piket dan satpam mungkin. Paham, ya, itu rencananya ya. Iya. Oke Ibu, jadi dari solusi Ibu dapatkan ini sudah sangat luar biasa, ya kan? Idenya sudah luar biasa. Jadi saya selaku coach di sini berterima kasih kepada Ibu sudah menyampaikan keluh kesah Ibu. Mungkin ada hal lain lagi mungkin dari yang disampaikan dari Ibu? Iya, terkait rencana ini Pak Riyandi, saya juga ingin mendapat dukungan dari kepala sekolah tentunya, kepala sekolah, semua warga sekolah lah, terkait penegakan disiplin di sekolah agar lebih meningkat lagi. Oke ya, jadi Ibu sudah tanpa rasa nih Ibu ya, tanpa disadari atas persoalan Ibu tadi, Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri ya kan? Iya nih Pak Riyandi, saya yang sangat berterima kasih. Jadi dengan kita ngobrol seperti ini, saling sharing, jadi seperti sebuah puzzle ya. Puzzle itu kayaknya sudah tersusun dengan rapi gitu. Jadi apa yang ada di benak saya kayaknya sudah saya tahu ke depannya saya akan melaksanakan rencana dan tindak lanjut seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, jadi ya saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Zakia sudah mencurahkan ya kan permasalahannya kepada kami ya, dan tanpa terasa Ibu juga sudah mendapatkan solusinya. Nah, mungkin kami hanya mendoakan saja nih semoga nanti ke depannya rencana Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Iya Pak Riyandi, semoga apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sudah mampu menemani saya untuk ngobrol-ngobrolan kita hari ini. Baik, mungkin juga saya nanti butuh bukti tindak lanjutnya Bu. Kalau misalnya Ibu sudah berhasil menerapkan rencana Ibu ini kan, mungkin nanti Ibu bisa konfirmasi kami, kabar-kabari kami Ibu ya. Siapa tahu nanti kami bisa siap, mencontoh apa yang Ibu sampaikan kepada anaknya tadi. Iya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin tidak ada lagi disampaikan Bu ya. Tidak ada, sudah tuntas Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Riyandi, tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Sebagai pengamat saya sudah mencatat dan mendengar proses coaching yang sudah Pak Riyandi lakukan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hasil pengamatan saya tadi, saya akan bertanya dengan Pak Riyandi. Boleh kan Pak Riyandi? Ya, boleh Bu. Alhamdulillah. Oke Pak Riyandi ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, jadi sesuai dengan kalau menurut saya Bu ya, saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan tadi Bu ya. Kemudian juga saya sudah melakukan proses kreatif dan sudah memberdayakan coach saya.
Dan juga saya sudah menerapkan kompetensi coach yang ingin saya capai tadi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan pembobot. Oke, Pak Riyandi, yang Bapak bicarakan tadi sesuai dengan yang saya catat. Saya sampaikan dulu hasil observasi saya ya Bapak ya. Tadi Bapak Riyandi sudah melaksanakan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses secara aktif, kemudian memaksimalkan coach itu coaching Bapak Riyandi. Kemudian Bapak Riyandi juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada saat proses coaching terjadi, Bapak juga sudah menggunakan alur TIKTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah Pak Riyandi ya, Bapak semua melaksanakan prinsip TIKTA, kompetensi, dan untuk alur TIKTA sudah dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Nah, satu lagi pertanyaan Pak Riyandi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak? Baik, mungkin dari proses coaching saya lakukan ya kan, mungkin ada kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan selain kompetensi inti coaching tadi. Mungkin seharusnya sebelum saya melakukan coaching, saya meminta coach saya itu untuk mengadakan kehadiran penuh kepada coach saya ya kan. Mungkin saya bisa sambil menenangkan diri coach saya dulu, mungkin itu ya. Jadi sebelum melaksanakan coaching, jadi saya meminta coach saya untuk menenangkan diri dulu supaya mereka lebih leluasa menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin saja Bu yang ingin saya kembangkan. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan kehadiran penuh dengan menggunakan strategi untuk menenangkan coaching Bapak ya. Oke Bapak, dari hal yang dikembang tadi, untuk alur coachingnya sudah sangat bagus, sudah maksimal. Saya berdoa semoga Bapak bisa melaksanakan proses coaching ini di dalam dunia kerja, sehingga dapat membantu teman-teman kita untuk menghasilkan ide-ide kreatif melalui pembicaraan singkat ini. Oke Bapak, proses yang luar biasa, semoga berdampak yang sangat luar biasa juga. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih, semoga selalu bersemangat dan sukses. Sama, terima kasih Bu. Demikianlah video proses coaching supervisi akademik kami. Semoga video bermanfaat. Salam guru penggerak.